praktek pada kasus orang yang tidak bisa makan. Ya. Sekarang kasus orang yang bisa eliminasi, nggak bisa BAB. Ya, kondisinya apa? Misalnya di anusnya itu terjadi masalah. Masalahnya itu misalnya terjadi ada tumor. Ya, ada tumor baik itu ganas ataupun tidak. Nanti itu mempengaruhi bagaimana seseorang melakukan eliminasi. Misalnya di daerah sini, di kolon sigmoid itu terjadi tumor. Ini yang paling sering. Tumornya karena apa? Misalnya karena terjadi pendarahan yang terus-terusan atau varises yang terus-terusan. Gara-gara apa? Gara-gara keseringan ngeden misalnya, hemoroid misalnya penyakitnya ya. Kan di dalam rektum sampai anus itu kan ada otot ya, otot yang berfungsi untuk menahan dan membantu mengeluarkan feses. Pada kasus-kasus tertentu orang sering ngeden, misalnya kalau para perempuan nih, pada perempuan itu sering ngeden pada saat hamil. Kenapa? Karena pada saat hamil rahim itu menekan si saluran cerna. Jadi seolah-olah kayak saluran cerna tuh penuh aja, pengen BAB terus, padahal mah bukan. Ya, itu mah terangsang gara-gara ada janin di rahimnya. Nah, itu biasanya sering terjadi, ngeden terus di WC. Lama-lama si uratnya itu, si pembuluh darahnya itu akan terjadi pembesaran, namanya varises. Maka kemudian muncullah yang menggantung di anus itu. Atau terjadi tumor. Penyebabnya banyak ya. Ada yang biasa melakukan hubungan seksual lewat anus misalnya. Nah, ini berisiko tinggi gitu ya. Kemudian ada juga luka yang kemudian tidak sembuh dan menyebabkan tumor dan sebagainya. Ini banyak terjadi ya. Nah, oleh karena itu biasanya dokter nanti akan melakukan stoma. Stoma itu namanya dibuat jalur bypass ya, berbentuk bolongan, bisa itu di sini ya, di trakea namanya tracheostomy. Kalau di kolon atau usus besar namanya kolostomi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perawatan kolostomi. Kolostomi itu biasanya dilakukan di daerah-daerah kecuali misalnya kankernya ada di sini nih. Kankernya ada di sini, nanti dilakukan pemotongan, berarti stomanya akan ada di bagian kanan bagian bawah. Tapi kalau daerahnya ada di sigmoid, ada di rektum, ada di anal, biasanya si dokter itu lebih memilih di daerah yang terjauh dari sini. Kenapa? Karena kolon itu kan berfungsi untuk menyerap apa kemarin? Nutrisi makanan, Cairan dan elektrolit. Adanya di sini, di kolon atau usus besar. Kalau makanan adanya di usus halus. Ya, usus halus ya. Kalau di usus besar adanya cairan. Jadi daripada penyerapannya tidak maksimal, maka diambillah titik-titik yang lebih dekat ke daerah anus. Kalau misalnya si pemotongannya ada di sini. Permanen atau tidak tergantung daripada prosedur tindakan operasinya. Apa? Apa kenapa? Tonjok aja. Ayo mau pakai apa? Ya. Tergantung prosedur operasinya. Misalnya pada kondisi operasi, kalau anak kecil biasanya ada namanya penyakit Hirschsprung disease. Hirschsprung itu jadi si daerah kolon atau daerah ususnya itu terganggu persarapannya gara-gara belum maksimal pertumbuhannya ya. Nah, gara-gara belum maksimal akhirnya dia mengalami kematian saraf, neuropati. Mungkin bisa ya, tergantung panjangnya, bisa 2-3 beberapa senti lah ya. Dokter nanti memotong nih daerah yang sarafnya mati. Disambung lagi Pak, disambung ya. Apakah bisa sembuh lagi? Bisa. Tapi sementara supaya fesesnya tidak menyebabkan infeksi daerah yang luka, maka dibuat dulu kolonostomi ya. Jadi dibuat dulu pembuangan sementara yang langsung sehingga tidak melalui si daerah yang luka tersebut. Pak, nanti bisa sembuh lagi? Bisa. Nanti ditutup lagi sama dokternya. Tapi kalau misalnya kankernya ada di sini, di daerah rektum, di daerah usus, dan kemudian
ternyata harus dilakukan penutupan permanen, maka mau tidak mau seumur hidup akan dilaksanakan kolostomi. Ya, oke. Nah, kolostomi itu posisinya tidak sama dengan BAB. Jadi BAB itu ada sensor di sini yang mengirimkan ke otak, bos ayo ke WC, kita sudah pengen BAB misalnya. Terus walaupun sudah kondisinya pengen keluar banget ya, itu kita masih bisa tahan. Ada namanya di sini itu otot namanya sphincter ani, itu dia berfungsi untuk nahan sementara. Ini masih pasif takut dimarahin, nggak mau ke toilet, tunggu aja dulu misalnya, padahal perutnya udah bergemuruh misalnya gitu ya, ini masih bisa ditahan, namanya sphincter ani. Tapi kalau melalui kolostomi, orang tuh udah nggak ada sensasi pengen BAB lagi, jadi langsung tiba-tiba keluar aja. Nah, oleh karena itu si kantong ini nanti akan penuh nih ya, si kantong ini akan penuh, sedangkan bolongan ini, stoma ini kan luka awalnya ya. Nah, kalau ternyata fesesnya ada di daerah sini, ini juga dapat menyebabkan infeksi. Maka oleh karena itu, selain daripada kebersihan, kita juga harus membersihkan area stomanya. Ya, kantongnya udah jelas ya pasti penuh atau bau kemana-mana, apalagi perekatnya kan cuma lem begini ya. Nah, ini bisa nempel sepenuhnya karena ini plastik, nggak ada suhunya. Tapi kalau sama orang kan ada suhu panas, kemudian ada minyak dan sebagainya, ini bisa lepas nih ya. Jadi lebih bagus sehari sekali diganti gitu ya, diganti, dibuang dan sebagainya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, apa alat yang harus disiapkan?